Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan judul materi terkait dengan kompensasi ingin membuat video untuk memenuhi tugas manajemen SDM dengan dosen pengampu Ibu Zuriana SEMM. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Alfarezi dengan NPM 2312110072. Perkenalkan, nama saya Ipal Syahputra, NPM 2312110131. Perkenalkan, nama saya Anjani Sasabila dengan NPM 2312110126. Perkenalkan, nama saya Nadia Stefani dengan NPM 2312110146. Perkenalkan, saya Haji Bayu Saputra dengan NPM 2312110140. Dalam era globalisasi yang terus berkembang saat ini, pengelolaan sumber daya manusia menjadi sangat penting bagi keberhasilan perusahaan. Salah satu aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan pemberian kompensasi. Kompensasi dapat didefinisikan sebagai semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Pemberian kompensasi yang tepat dalam menarik karyawan berkualitas, mempertahankan talenta terbaik, serta meningkatkan motivasi dan produktivitas. Hal ini akan mendukung pencapaian keunggulan kompetitif dan keberlanjutan usaha jangka panjang. Namun, perusahaan sering mengalami tantangan dalam menerapkan kebijakan kompensasi yang efektif. Selain itu, prinsip keadilan juga menjadi pertimbangan penting dalam pemberian kompensasi. Kompensasi adalah imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam mencapai tujuan dan target perusahaan. Tidak hanya gaji pokok, tapi juga tunjangan, bonus, insentif, dan penghargaan lain. Tujuan administrasi kompensasi: 1. Menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas. 2. Memotivasi karyawan. 3. Menciptakan rasa keadilan. 4. Mengelola biaya tenaga kerja. 5. Mematuhi peraturan ketenaga kerjaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelompokan kompensasi. Pengelompokan kompensasi itu dibagi menjadi dua. 1. Kompensasi langsung, bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk pembayaran yang diterima secara langsung dan rutin sebagai imbalan atas kontribusi atau hasil kerja mereka selama di perusahaan. Kompensasi langsung dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung finansial, yaitu gaji, bonus, upah, komisi, dan upah sintetik. 2. Kompensasi langsung non finansial, yaitu pengakuan promosi. Kedua, kompensasi tidak langsung, bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk fasilitas, tunjangan, atau pelayanan yang tidak langsung berbentuk uang tetapi memiliki nilai bagi kesejahteraan dan kenyamanan bagi karyawan. Kompensasi tidak langsung juga dibagi menjadi dua. 1. Kompensasi tidak langsung finansial, yaitu tunjangan kesehatan, pensiun, dan transportasi. 2. Kompensasi tidak langsung non finansial, yaitu fasilitas kerja, fleksibilitas, jam kerja, dan pelatihan. But there's nothing you could tell them. Just made $1 million, got another $1 million on my schedule. No platform, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Oke, terima kasih yang sudah melayani. Kita akan membahas tentang kompensasi, masalah penting untuk motivasi karyawan agar kompensasi kita berjalan dengan adil dan sama dengan perusahaan lain. Gimana Pak ya, kita akan memulai pembahasan. Jadi pertama ini kompensasinya ada dua jenis, kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Dua ini sama-sama penting karena mempengaruhi kesejahteraan dan motivasi kinerja karyawan. Jadi untuk masalah seperti
mempunyai dua kandidat di posisi yang penting. Yang pertama SMA dengan pengalaman 2 tahun dan fresh graduate dan belum punya pengalaman. Bagaimana cara melakukannya? Nah, kalau kita ada kandidat yang salah satu punya pengalaman, itu biasanya kita kan memberikan gaji yang setara atau sedikit di bawah gaji lulusan S1, karena pengalaman mereka itu lebih dibutuhkan waktu di awal mereka kerja. Tapi kalau untuk usia S1 juga dari soalnya mereka itu lebih baik juga ya. Lulusan S1 itu punya peluang yang besar untuk naik jabatan lebih cepat. Apalagi kalau mereka bagus, misalnya kamu nih gaji kerja dengan gaji pokok tertentu. Dalam setahun kalau kamu punya performa yang bagus, kamu kemungkinan besar kamu pasti akan naik jabatan dan punya gaji yang lebih besar. Ya benar, untuk lulusan SMA itu lebih cepat terima kerja. Untuk S1 dia lebih untuk promosi jangka panjang. Awalnya emang mereka gajinya sama, dan untuk potensi gaji S1 jauh lebih besar. Oh ya Mbak Sarah, ngomong soal kompensasi tadi, aku berhampir 10 tahun di sini. Itu aja ya Mbak. Kompensasi itu penting banget buat aku, apalagi dilihat dari pengalaman kerjaku yang udah banyak ya kan. Dan malah Mas Budi, semakin besar pengalaman, semakin banyak kontribusi yang diberikan ke perusahaan. Makanya perusahaan kita memberikan gaji berkala sesuai dengan masa kerja dan performa. Iya Mbak, dulu waktu aku baru masuk, gajinya tuh gak seberapa. Tapi alhamdulillah sekarang selain gaji pokok, aku juga dapat tunjangan kesehatan, bonus tahunan, serta dapat tambahan insentif apabila proyek yang aku kerjain itu selesai tepat waktu. Nah, itulah pentingnya pengalaman. Tapi pengalaman itu bukan cuma soal berapa lama kamu kerja, tapi keterampilan yang kamu dapatkan selama itu. Jadi perusahaan itu menghargai kinerja yang sudah diberikan dengan menaikkan kompensasi. Sarah, aku mau diskusi soal kompensasi di level supervisor. Kan di divisi aku ada beberapa staff yang udah lumayan lama kerja di perusahaan ini. Terus mereka mulai menanyakan terkait kenaikan gaji karena mereka merasa tanggung jawab mereka yang sudah semakin besar. Menurut kamu itu gimana ya? Itu benar banget sih, karena di perusahaan ini juga kan ada perbedaan gaji yang jelas antara staff junior, senior, atau supervisor. Ya, kamu nih, kamu nggak cuma dapat gaji yang lebih tinggi, tapi juga ada tunjangan kinerja. Dan selain itu, bonus tahunan kamu juga lebih besar karena tanggung jawab kamu itu di perusahaan itu lebih berat. Iya sih, aku merasa banget selain gaji fasilitas gue beda ya. Kayak aku dapat tunjangan transportasi yang lebih besar, terus juga ada insentif apabila targeting tercapai. Iya, itu dilakuin biar karyawan itu punya motivasi untuk dia jabatan. Karena setiap yang level, kompensasi yang diberikan itu juga semakin meningkat. Kayak misalnya staff junior kamu itu punya performa yang bagus, bisa aja dia itu bisa naik ke staff senior atau bahkan supervisor ya. Oke, makasih ya Sarah buat bantuan diskusi. Kalau kompensasi senior itu sudah ada Wah jangan salah, aku sendiri tuh merasa jika kompensasi non finansial itu penting banget buat aku. Misalnya pelatihan gratis yang disediakan oleh perusahaan. Nah aku sendiri tuh pernah mengikuti pelatihan leadership dan itu membantu banget buat aku untuk dipromosiin menjadi team leader. Ya sih, aku setuju. Misalnya kayak program bonus yang kita punya, contohnya kayak tim gratis, konseling psikologi, itu membuat aku lebih semangat bekerja dan membuat aku lebih merasa diperhatikan sama perusahaan. ya seperti itu, ilmu budaya, fasilitas kerja lengkap, dan fleksibilitas waktu juga masuk ke organisasi non finansial. Itu semua bisa membuat karyawan lebih nyaman dan produktif. Jadi gini teman-teman, perusahaan ini mempertahankan sistem kompensasi yang adil. Kita tidak hanya melihat dari pendidikan atau pengalaman, tetapi kita juga melihat kontribusi terhadap perusahaan ini. Ya, kita harus lebih sering evaluasi dan mengambil program kompensasi kita supaya bisa bersaing dengan perusahaan lain dan membuat karyawan itu lebih termotivasi. Buat kita menjadi lebih mudah sekarang kompensasi itu bukan cuma soal gaji pokok aja, banyak aspek yang penting. Tepat sekali, kita harus bekerja sama dan meningkatkan kompensasi dan untuk berkembangnya
Sekian video dari kelompok kami dengan judul pemberian kompensasi. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.